Apa kabar pemirsa? Kali ini saya akan secara ringkas mengulas jalur perdagangan kuno paling terkenal di dunia yang tetap eksis hingga hari ini. Bersama saya Endro dari Barata Online City Loving and Living, kita akan telusuri jalur sutra. Jalur sutra adalah sebuah jalur perdagangan melalui Asia yang menghubungkan antara timur dan barat dengan dihubungkan oleh para pedagang, pengelana, biarawan, prajurit, dan kaum nomaden dengan menggunakan karavan dan kapal laut. Jalur ini menghubungkan Chang'an di Tiongkok dengan Suriah dan tempat-tempat lainnya pada waktu yang bervariasi. Diambil dari buku The Silk Road in World History yang diterbitkan tahun 2010 karya Xinru Liu. Istilah jalur sutra sendiri tidak pernah ditemukan dalam catatan sejarah Tiongkok. Namun pada tahun 1870, peneliti dan ahli geografi asal Jerman, Ferdinand von Richthofen, menamainya sebagai The Silk Road atau jalur sutra. Dibangun saat dinasti Han berkuasa dan secara resmi dibuka pada 130 tahun sebelum Masehi, jalur sutra masih dipergunakan sampai tahun 1453 Masehi, lalu ditutup saat Kesultanan Ottoman memboikot perdagangan dengan Tiongkok. Walaupun hampir 600 tahun sejak jalur sutra ditutup untuk perdagangan antar negara, rute ini telah meninggalkan banyak warisan ekonomi, budaya, dan sejarah yang masih relevan sampai hari ini. Menurut von Richthofen, jalur yang membentang dari Tiongkok hingga Eropa Timur ini memiliki panjang sekitar 6.500 km, melintasi wilayah India dan Persia. Jalur sutra bukanlah sebuah jalan, melainkan kompleks rute yang meliputi rute darat dan laut yang harus dilalui pedagang untuk mencapai tempat bisnisnya. Rute ini sebenarnya sering berubah-ubah karena cuaca, bencana alam, hingga ancaman bandit yang mengancam keselamatan para pedagang. Pedagang sering menggunakan unta untuk membawa barang dagangan mereka saat melintasi jalur sutra. Dan memang pada saat itu, jalur darat ini hanya bisa dilewati oleh unta dan karavan. Jalur ini menjadi tonggak awal bertemunya peradaban-peradaban maju yang hidup pada zaman tersebut, sehingga keberadaan jalur sutra memiliki kejayaan pada masanya. Jalur sutra tidak hanya dikenal sebagai jalur perdagangan, melainkan juga dalam pertukaran budaya, agama, dan ilmu pengetahuan. Sutra sendiri bukanlah satu-satunya produk komoditas yang dibawa oleh pedagang Tiongkok di jalur ini. Mereka juga membawa rempah-rempah, porselen, dan barang lainnya sepanjang 6.500 km untuk dijual atau dibarter. Barang-barang lainnya termasuk parfum, permata, karang, gading, bulu, bubuk mesiu, dan manik-manik kaca. Sementara barang yang dibawa oleh pedagang Eropa ke Tiongkok untuk dijual atau dibarter meliputi giok, anggur, hewan, pecah belah, wol, dan gelas khas Mediterania. Sutra adalah komoditas yang sangat ringan untuk dibawa dan dianggap bernilai setara dengan emas. Sutra diperdagangkan dalam bentuk mentah, dalam bentuk gulungan, permadani, pakaian, hingga karpet. Kota terbesar dan paling besar di jalur sutra adalah Samarkand di Uzbekistan, tempat berkumpulnya para pedagang Tiongkok dan merupakan rute utama sebelum melanjutkan perjalanan ke Eropa. Pada masanya, Samarkand sangat terkenal karena mempunyai tukang kayu, ahli ilmu falak, sastrawan, dan adanya saluran air yang mampu menyuplai air untuk kebutuhan 200.000 orang pada saat itu. Beberapa pedagang yang menggunakan jalur sutra tidak melewati keseluruhan rute. Mereka biasanya pergi ke kota tertentu di jalur sutra, lalu kemudian kembali pulang. Tetapi barang dagangan mereka akan terus diperdagangkan di sepanjang jalur ini hingga mencapai tujuan akhirnya.
Banyak kafilah besar yang melalui jalur sutra dikawal dengan sangat ketat. Kafilah-kafilah itu biasanya menjadi incaran para perampok jika tidak dikawal. Banyak sejarawan percaya bahwa wabah hitam yang menyerang Eropa mungkin juga ditularkan oleh pedagang dari jalur sutra, menimbulkan kematian massal yang memusnahkan sebagian populasi Eropa. Marco Polo adalah orang Eropa pertama yang merasakan pengalaman menjelajah ke Tiongkok. Dia juga adalah salah satu tokoh sejarah paling terkenal yang pernah melewati jalur sutra. Rute-rute ini berkembang dari waktu ke waktu dan sesuai dengan pergeseran konteks geopolitik sepanjang sejarah. Misalnya pedagang dari Kekaisaran Romawi, untuk menghindari wilayah Persia, mereka menggunakan rute ke utara yang melintasi wilayah Kaukasus dan Laut Kaspia. Sementara perdagangan yang luas terjadi melalui jaringan sungai yang melintasi padang stepa di Asia Tengah. Namun karena jaringan sungai tersebut memiliki tingkat air yang tidak sesuai, bahkan sering mengering, maka rute perdagangan pun bergeser. Perdagangan maritim menjadi cabang lain yang sangat penting dari jaringan perdagangan global ini. Rute perdagangan maritim juga dikenal sebagai Spice Roads yang memasok pasar di seluruh dunia dengan kayu manis, lada, jahe, cengkeh, dan pala dari Kepulauan Maluku di Indonesia, serta berbagai barang lainnya seperti tekstil, kayu, batu mulia, logam, dupa, dan kunyit. Semuanya diperdagangkan oleh pedagang yang menempuh rute sepanjang 15.000 km, membentang dari pantai barat Jepang, melalui pantai Tiongkok, terus ke Asia Tenggara dan India untuk mencapai Timur Tengah dan selanjutnya ke Mediterania. Jalur yang melalui laut dari Tiongkok dan Indonesia adalah Selat Malaka menuju India. Dari India ada yang langsung menuju ke Teluk Persia. Di Selat Malaka, Indonesia terlibat perdagangan dalam hal rempah-rempah. Pada masa itu, rempah-rempah menjadi produk penting, terutama di bagian Eropa untuk kepentingan masakan dan mengawetkan daging di musim dingin. Maka Indonesia menjadi salah satu pusat perdagangan yang penting pada jalur sutra. Dilansir dari situs resmi UNESCO, ditetapkan pada tanggal 22 Juni 2014, jalur sutra sepanjang 5.000 km dari Tiongkok hingga wilayah Asia Tengah ditetapkan sebagai situs warisan dunia. Menurut UNESCO, jaringan jalan yang dibentuk oleh jalur sutra secara keseluruhan memiliki panjang hingga 35.000 km. Beberapa rute tersebut telah digunakan selama ribuan tahun. Di jalur sutra ini terdapat sebuah tempat peristirahatan berbentuk seperti benteng yang disebut karavansari. Di dalamnya banyak terdapat toko, penginapan, dan yang paling banyak adalah tempat jual beli hewan ternak. Para pedagang biasanya menukar hewan mereka yang sudah digunakan berhari-hari dalam perjalanan dengan hewan baru yang lebih bertenaga. Tiongkok sebagai kekuatan ekonomi terbesar dunia pada tahun 2013 mengumumkan jalur sutra baru untuk memperkuat hubungan perdagangan di seluruh Asia, Rusia hingga Eropa. Kereta kargo modern pertama dari Tiongkok ke Eropa diluncurkan pada 1 Januari 2017, menempuh rute dari Ziwu ke Kazakhstan, Rusia, Jerman hingga tiba di London dengan membawa 88 kontainer. Setelah perjalanan antar benua sepanjang 12.000 km selama 18 hari, kereta kargo pertama Tiongkok tiba di London, Inggris pada 18 Januari 2017. Perjalanan panjang tersebut merupakan manifestasi terkini dari upaya Tiongkok untuk memperkuat hubungan dagang dengan Eropa Barat di sepanjang rute perdagangan jalur sutra era modern. Nah, pemirsa, demikian sekilas ulasan tentang jalur sutra
rute perdagangan global pertama yang masih digunakan hingga hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan Barata Online City Loving and Living. Saya Endro Mariono, jangan pernah melupakan sejarah.